Selamat malam, Suster, Bu Regina, dan semua sahabat-sahabat LPR yang terkasih. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini. Ya, kita dengan tema kasih yang murni kepada Tuhan melenyapkan rasa takut. Kasih yang murni kepada Tuhan, tujuan akhir hidup Anda adalah cinta. Dan lebih spesifiknya, yang pertama adalah mencintai Tuhan dengan cinta yang murni. Agar cinta menjadi murni, cinta harus bebas dari segala keegoisan. Cinta murni hanya melihat pada orang yang dicintai. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan cinta yang murni, kita akan menemukan bahwa kita tertarik kepada Tuhan demi Dia, karena Dia mulia dan layak menerima cinta kita, dan karena mencintai Dia adalah benar dan adil. Ketika kita bisa mencintai dengan cara ini, tanpa pamrih dan fokus hanya pada kebesaran dan keindahan Tuhan, maka kita akan menemukan hal lain yang cukup mulia. Kita akan menemukan bahwa sebagai hasil dari kasih kita yang murni kepada Tuhan, kita juga dipenuhi dengan sukacita yang begitu melimpah dan penuh kuasa, sehingga kita tidak memerlukan imbalan apapun. Sukacita yang memenuhi diri kita karena mencintai Tuhan dengan cinta yang murni menjadi begitu kuat hingga meluap menjadi cinta yang dalam dan tulus terhadap sesama. Ini adalah kepuasan terbesar dalam hidup. Kita benar-benar tidak membutuhkan hal lain untuk menjadi bahagia yang tak terkira. Mari kita baca di catatan harian Santa Faustina nomor 576. Oh Tritunggal yang kudus, Allah yang kekal, rohku tenggelam dalam keindahanmu. Dalam pandanganmu, segala zaman seperti bukan apa-apa. Engkau selalu sama. Oh, betapa besarnya keagunganmu. Ya Yesus, mengapa engkau menyembunyikan keagunganmu? Mengapa engkau meninggalkan tata surgawimu dan tinggal di tengah kami? Tuhan menjawab aku, putriku, kasih telah membawa aku kemari, dan kasih itu menahan aku di sini. Putriku, seandainya engkau tahu betapa besarnya pahala dan ganjaran yang didapatkan oleh satu ulah kasih yang murni kepadaku, engkau akan mati karena sukacita. Aku mengatakan hal ini supaya engkau terus-menerus menyatukan dirimu dengan aku lewat kasih, karena inilah tujuan hidup dari jiwamu. Tindakan ini adalah tindakan yang muncul dari kehendak Allah. Ketahuilah bahwa jiwa yang murni itu rendah hati. Ketika engkau merendahkan dan menghampahkan diri di hadapan keagunganku, aku melimpahi engkau dengan segala rahmatku dan menggunakan kemahakuasaanku untuk meninggikan engkau. Apakah kamu berbahagia? Jika tidak, apa yang Anda salahkan atas kurangnya kebahagiaan Anda?
Sangat mudah untuk menunjuk dan menyalahkan. Namun kita harus menyadari bahwa kebahagiaan hanya datang dari pilihan kita untuk mencintai Tuhan dengan hati cinta yang murni. Renungkan, apakah ini adalah sesuatu yang Anda alami dalam hidup Anda? Renungkanlah cinta dan kasih sayang yang Anda miliki terhadap Tuhan. Pikirkan betapa kuat atau lemahnya cinta ini. Dan ingatkan diri Anda bahwa jika Anda mencintai Tuhan dengan murni dan di atas segalanya, cinta ini akan mengatur hidup Anda dengan sempurna, sehingga kegembiraan yang Anda alami akan memuaskan Anda melebihi kenyamanan duniawi lainnya. Jika ingin bahagia, berusahalah mencintai Tuhan dengan hati yang utuh dan murni. Setelah kita mencintai Tuhan dengan hati yang utuh dan murni, apakah masih ada ketakutan dalam diri kita? Di dalam Alkitab Yohanes bab 6 ayat 20, jangan takut. Ayat di Alkitab 365 hari tentang mengatasi ketakutan. Yesus bersabda, dan janganlah kamu terus-terusan memperjuangkan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan jangan pula kamu khawatir. Di Lukas 12 ayat 29. Kita memulai dan mengakhiri hidup dengan bergantung pada orang lain. Hal ini seharusnya memberitahu kita sesuatu tentang makhluk seperti apa kita sebenarnya. Umat manusia tidak diciptakan oleh Tuhan untuk sekedar menjadi sekumpulan individu yang tangguh, semuanya berdiri di atas kedua kaki kita sendiri, tidak memberikan bantuan kepada siapapun, dan tidak menerima bantuan dari orang lain. Sebaliknya, kita berasal dari sebuah komunitas yang diciptakan oleh Trinitas dan diarahkan menuju sebuah komunitas gereja yang merupakan tubuh mistik Kristus dan rumah tangga Allah. Ya, kita harus bekerja. Ya, kita harus menggunakan pemberian yang telah kita terima untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri dan orang lain. Ya, mau tidak mau kita harus belajar mandiri dalam jumlah tertentu. Namun, kita juga harus belajar untuk percaya pada Tuhan, untuk mencintai sesama kita, seperti diri kita sendiri, untuk keluar dari keegoisan kita ke dalam hubungan cinta dan perhatian. Kita harus belajar menerima sedekah dengan rasa syukur dan bersedekah dengan kemurahan hati. Tritunggal menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kehidupan tanpa cinta, tanpa pemberian diri, dan keterbukaan terhadap pemberian orang lain. Kasih yang sempurna melenyapkan rasa takut. Dan Allah adalah kasih. Kita lihat di 1 Yohanes bab 4 ayat 16 sampai 19. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kita kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih,
ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi, marilah kita izinkan firman-Nya untuk menemukan rumah di hati kita setiap hari dengan 365 nasihat Alkitab untuk tidak takut. Pada awal masa kepausannya, Paus Agung Santo Johannes Paulus II mengatakan kepada dunia, jangan takut. Itu bukan sekedar nasihat untuk bersikap tabah, tegar, dan kuat, melainkan awal dari evangelisasi. Kita tidak perlu takut karena Tuhan kita berkuasa menyelamatkannya. Itu di kitab Yefanya bab 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Yesus Kristus adalah inkarnasi kerahiman ilahi. Sebagaimana Santa Faustina Kowalska yang lahir di tahun 1905 sampai 1938 dan Beato Mikhail Sopocko 1888 sampai 1975 mengajari kita banyak hal. Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes bab 4 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, apa yang perlu kita takuti? Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Di surat Rasul Paulus Roma, bab 8 ayat 31, sebab itu apakah yang kita lakukan? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kitab suci memerintahkan kita untuk tidak menaruh kepercayaan pada pangeran-pangeran dunia. Di dalam Mazmur bab 146 bab 3. 146 ayat 3. Sebaliknya kita bisa menaruh kepercayaan kita pada Yesus. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Inilah spiritualitas kerahiman ilahi, inilah spiritualitas umat Katolik, spiritualitas semua umat Kristiani, spiritualitas anak-anak Maria, dan anggota keluarga Allah, yaitu gereja. Tertulis di 1 Timotius bab 3 ayat 15.
Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jika kita hidup sebagai keluarga Allah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup dalam kerinduan mencintai jiwa. Jika melihat keinginan dalam hati, apa yang paling menonjol? Pastinya banyak hal yang membuat Anda tertarik. Sebagai pahala dan kenikmatan dunia dapat dengan mudah memenuhi kerinduan Anda. Hasrat akan kesenangan fisik, uang, dan kesuksesan dunia merupakan hasrat yang paling kuat bagi banyak orang. Satu-satunya keinginan yang harus Anda miliki adalah keinginan untuk mencintai Tuhan. Dari hasrat itu pula, kamu akan mencintai orang lain dan kamu akan menemukan bahwa cintamu kepada Tuhan dipenuhi oleh kerinduan yang mendalam untuk membawa jiwa-jiwa lain kepada rahmat Tuhan. Apakah Anda menginginkan ini? Apakah Anda ingin membantu orang lain merasakan kelembutan hati Tuhan kita, mengenal kasih sayangnya, dan merasakan kerahimannya? Jika Anda telah menyerahkan diri Anda sepenuhnya pada cinta Tuhan, maka Tuhan akan menerima Anda dan mengutus Anda sebagai misionaris kerahimannya, mencari jiwa-jiwa yang haus akan cintanya. Biarkan diri Anda dikuasai oleh hasrat ini, dan Tuhan akan menggunakan Anda dengan cara yang menakjubkan. Mari kita baca di buku harian Santa Faustina nomor 1426. Ya Kristus, berikanlah jiwa-jiwa itu kepadaku, apapun juga yang kau kehendaki menimpa aku. Sebagai imbalan, berikanlah jiwa-jiwa itu kepadaku. Aku menginginkan keselamatan jiwa-jiwa itu. Aku ingin agar jiwa-jiwa itu mengenal kerahiman-Mu. Aku tidak lagi memiliki suatu pun bagi diriku sendiri. Sebab aku telah memberikan segala sesuatu kepada jiwa-jiwa. Oleh karena itu, pada hari penghakiman, aku akan berdiri di hadapan-Mu dengan tangan kosong. Sebab aku telah membagi-bagikan segala sesuatu kepada jiwa-jiwa. Dengan demikian, pada diriku, engkau tidak akan menemukan suatu pun untuk kau hakimi. Pada hari itu, kita akan saling bertemu kasih dan kerahiman. Renungkan keinginan hati Anda hari ini. Jangan takut untuk mengakui apa yang ada. Apapun yang Anda lihat harus Anda hadapi dan serahkan ke tangan Tuhan. Kerahimannya harus menjadi api yang menghanguskan jiwa Anda, membakar semua yang bukan miliknya. Ketika ini terjadi, Anda akan menemukan keinginan baru yang ditempatkan di hati Anda oleh Tuhan. Ini akan menjadi keinginan untuk keselamatan banyak jiwa.
biarkan diri Anda menerima keinginan ini dari Tuhan kita, dan biarkan keinginan ini mengarahkan Anda dalam pekerjaan kerahiman ilahi. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, aku tahu cintaku padamu jauh dari sempurna. Tolonglah aku pada hari ini untuk mengalihkan pandangan dan hatiku lebih sepenuhnya kepadamu, sehingga cintaku kepadamu dapat dimurnikan, memungkinkan aku untuk mencintaimu di atas segalanya, karena engkau memang pantas mendapatkan cintaku yang seutuhnya. Tolong sucikan hatiku ya Tuhan, dan jadikan aku suci. Bantulah aku untuk mencintaimu dengan hasrat yang sempurna, dan dari cinta yang semoga aku mempunyai kerinduan yang besar terhadap jiwa orang lain. Aku mencintaimu ya Tuhan, tolong tingkatkan cinta itu. Dalam cintaku kepadamu, aku berterima kasih kepadamu atas sukacita yang dihasilkannya. Semoga kebahagiaan itu berlimpah-limpah, sehingga aku menemukan kepuasan dan kebahagiaan sempurna dalam cinta ini. Yesus, aku percaya padamu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Cynthia untuk pengajaran yang sangat mendalam pada malam hari ini. Izinkan saya memberikan kesimpulan. Dalam Alkitab dikatakan, seperti Ibu Cynthia katakan tadi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, maka ia tidak sempurna di dalam kasih. Sebenarnya Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari roh ketakutan. Dan pada waktu ada kasih, maka akan ada penerimaan. Dan tidak akan ada penolakan. Dan saat ini kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak. Dan tidak ada lagi roh yatim piatu. Karena kita sesungguhnya adalah anak-anak Allah. Sehingga kita bisa berseru kepadanya, ya Abang, ya Bapa. Tujuan hidup akhir kita adalah cinta. Cinta yang murni itu harus bebas dari keegoisan. Cinta yang murni itu harus tanpa pamrih. Dan hasil dari kasih yang murni kepada Tuhan itu akan memunculkan sukacita yang tidak bisa dunia berikan kepada kita. Karena sukacita itu bisa meluap kepada sesama. Dan itu yang Tuhan inginkan. Jiwa yang murni, disitulah ada kerendahan hati. Apabila kita rendah hati, maka yakinlah rahmat Tuhan itu akan melimpah kepada orang yang rendah hati. Apabila kita ditanya, kita sudah mencintai Tuhan dengan kasih yang murni, apakah masih ada ketakutan? Terus terang sebagai manusia, masih ada ketakutan, masih ada khawatir. Dan sebenarnya pada saat kita takut dan khawatir itu, hilang sukacita, hilang pengharapan. Tapi Ibu Cynthia katakan tadi, ada api, yang saya percaya api Roh Kudus itu harus membakar segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu akan memunculkan kembali yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Tadi Ibu Cynthia katakan 365 nasihat Alkitab untuk tidak takut.
berarti 1 tahun. Tiap hari Tuhan bilang, jangan takut. Dan saya sangat bergembira karena kita punya Tuhan Allah yang begitu hebat, yang begitu ajaib. Tuhan juga pernah bilang dalam Alkitab, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi mari kita munculkan kasih yang murni pada Tuhan. Dengan itu akan membuat kita merasa rindu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Agar supaya lebih banyak jiwa yang kita dapat jangkau untuk selamat. Agar jiwa-jiwa ini mengenal kerahimannya yang begitu besar, merasakan kasih sayang dan rahmat-Nya. Semoga itu semua bisa kita lakukan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita tidak mampu, tapi dengan pimpinan Roh Kudus kita akan dimampukan. Amin.